Di balik gemerlap lampu Merkuri Jakarta yang tak pernah padam, terdapat sudut-sudut kota yang seolah terlupakan oleh waktu. Aspal di sana tidak lagi membawa manusia ke tujuan, melainkan ke sebuah perbatasan tipis antara napas dan nisan. Danu adalah seorang pria yang percaya bahwa hantu hanyalah dongeng pengantar tidur untuk anak kecil sampai malam ini. Ketika sebuah notifikasi di ponselnya memaksanya menembus gerbang yang seharusnya tetap terkunci selamanya. Ini bukan sekadar perjalanan mengantar penumpang, ini adalah perjalanan menjemput maut. Garis akhir jam 3. Malam itu, hawa dingin terasa tidak wajar. Jam di pergelangan tangan Danu menunjukkan jam 23:30. Namun kesunyian yang menyelimuti area pinggiran kota itu terasa seolah waktu telah berhenti sejak lama. Danu menyandarkan motor matiknya di depan sebuah ruko kosong yang dindingnya penuh coretan vandalisme. Ia baru saja menyelesaikan orderan ke-18-nya hari itu. Tubuhnya lelah, punggungnya terasa kaku, dan matanya mulai memerah karena paparan debu jalanan sepanjang hari. Satu lagi ya Allah, satu lagi buat bayar kontrakan besok, gumam Danu sambil mengusap wajahnya yang kasar. Seolah menjawab doanya, ponsel yang terpasang di stang motor itu bergetar hebat. Suara notifikasi aplikasi ojek online-nya memecah keheningan malam dengan nada yang entah mengapa terdengar lebih melengking dari biasanya. Danu segera menyambar ponselnya. Nama penumpang Melati titik jemput, Jalan Kamboja Lama ujung jalan tujuan, rumah besar nomor 13. Klaster Melati tarif 200.000 tunai. Danu tertegun sejenak. Matanya menyipit menatap angka di layar. 200.000 rupiah untuk jarak yang hanya terhitung 5 km, itu 10 kali lipat dari tarif normal. Pikirannya mulai berkecamuk. Apakah ini error sistem? Atau mungkin ini adalah penumpang baik hati yang sedang sangat terburu-buru? Masa bodoh. Rezeki nggak boleh ditolak, bisik Danu. Tanpa pikir panjang, jempolnya menekan tombol terima. Segera setelah tombol ditekan, navigasi GPS mulai bekerja. Garis hijau di layar mengarahkannya masuk lebih dalam ke arah pinggiran kota yang jarang ia jamah. Danu menyalakan mesin motornya, suaranya menderu di tengah sunyinya malam. Ia mulai melaju, meninggalkan jalan raya utama yang masih diterangi lampu-lampu jalan. Semakin ia berkendara, suasana semakin berubah. Aspal mulus berganti menjadi jalan beton yang retak-retak, lalu perlahan berubah menjadi jalan setapak tanah merah yang becek. Di kanan kiri jalan, rumah-rumah penduduk mulai menghilang, digantikan oleh semak belukar yang tingginya hampir menyamai manusia dan pohon-pohon peneduh. Raksasa yang dahan-dahannya meliuk seperti jemari raksasa yang ingin mencengkramnya. Perasaan gue gak pernah lewat sini, batin Danu. Ia mulai merasa was-was. Bau tanah basah dan aroma bunga Kamboja yang sangat menyengat mulai merasuk ke dalam helmnya. Bau itu begitu kuat, seolah-olah ada seseorang yang baru saja menaburkan bunga pemakaman tepat di depan hidungnya. GPS menunjukkan bahwa ia sudah sampai di titik penjemputan. Danu mengerem motornya perlahan, ia terkesiap. Di depannya bukan sebuah rumah, bukan pula sebuah pangkalan. Yang ada hanyalah sebuah gerbang besi tua yang sangat besar, berkarat dan dililit oleh tanaman merambat yang berduri. Di samping gerbang itu terdapat sebuah papan kayu kusam yang bertuliskan Makam Umum Kamboja ke 1920. Astagfirullah, ini mah kuburan tua, ucap Danu spontan. Bulu kuduknya berdiri tegap. Ia hendak memutar balik motornya dan membatalkan pesanan itu. Namun tiba-tiba ponselnya berdenting lagi. Sebuah pesan chat masuk dari si pemesan. Mas Danu, saya sudah di depan gerbang. Saya pakai baju putih. Tolong jangan ditinggal. Saya sudah menunggu lama. Danu menelan ludah. Bagaimana dia tahu nama saya? Ah, benar. Nama driver kan ada di aplikasi. Danu mencoba menenangkan jantungnya yang mulai berdegup kencang, seperti tabuhan genderang. Ia menyorotkan lampu jauh motornya ke arah gerbang besi itu. Cahaya lampu motornya membelah kegelapan, dan di sana berdiri seorang wanita. Ia mengenakan gaun putih panjang yang tampak sangat bersih, kontras dengan latar belakang pemakaman yang kumuh dan gelap. Rambutnya hitam legam, terurai panjang menutupi sebagian wajahnya yang tertunduk. Ia berdiri mematung di tengah gerbang yang sedikit terbuka. Danu mendekatkan motornya dengan perlahan. Mbak Melati, tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab dengan kata-kata, ia hanya mengangkat kepalanya sedikit, namun tetap tidak memperlihatkan wajahnya secara utuh karena tertutup helai rambut. Ia berjalan mendekat ke arah motor Danu. Langkah kakinya tidak terdengar sama sekali, seolah-olah ia melayang di atas permukaan tanah merah yang becek itu. Saat wanita itu naik ke boncengan,
Danu merasakan sesuatu yang sangat janggal. Motornya sama sekali tidak terasa berat. Breaker motor matiknya tidak turun sedikit pun, seolah-olah yang duduk di belakangnya tidak memiliki massa. Namun, udara di sekitar Danu mendadak turun drastis. Hawa dingin yang menusuk tulang langsung merambat dari punggungnya, menembus jaket ojol hijaunya hingga ke tengkuk. "Jalan, Mas!" bisik wanita itu. Suaranya tidak terdengar seperti suara manusia pada umumnya. Suara itu terasa dingin, hampa dan bergetar tepat di dalam kepala Danu, bukan melalui telinganya. Danu hanya bisa mengangguk kaku, tangannya yang gemetar mulai menarik gas motor. Saat ia mulai melaju, ia melirik ke arah kaca spion. Darah Danu seolah berhenti mengalir. Di kaca spion itu, jok belakang motornya tampak kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, saat ia melirik sedikit ke samping melalui sudut matanya, ia bisa melihat ujung kain putih dan rambut hitam panjang itu berkibar ditiup angin malam. Danu ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia terjebak dalam perjalanan paling mengerikan dalam hidupnya, mengantar seorang penumpang yang bahkan tidak memiliki pantulan di cermin. Labirin kabut dan desa tanpa suara. Danu merasa seolah-olah ia sedang bermimpi buruk, namun angin dingin yang menampar wajahnya terasa terlalu nyata untuk disebut bunga tidur. Ia terus memacu motornya, tidak berani melihat ke belakang lagi. Di kaca spion, jok motornya tetap kosong, namun ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat dingin di punggungnya, sebuah hawa es yang seakan menyedot kehangatan dari tubuhnya. "Mbak, ini jalannya bener kan?" tanya Danu dengan suara yang hampir tidak keluar. Bibirnya mulai membiru karena suhu udara yang mendadak turun drastis. "Lurus saja, Mas, jangan menoleh. Apapun yang Mas dengar," jawab Melati. Suaranya kini terdengar lebih berat, seperti pergeseran batu nisan. Anehnya, jalanan yang tadinya tanah merah kini berubah menjadi aspal yang sangat halus, namun warnanya hitam pekat, seolah-olah aspal itu terbuat dari tinta yang belum kering. Di kanan dan kiri jalan, pohon-pohon Kamboja besar tumbuh dengan dahan yang saling mengunci di atas kepala Danu, membentuk terowongan gelap yang panjang. Dari dahan-dahan itu, Danu melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir copot. Kain-kain putih kusam yang bergelantungan berayun pelan ditiup angin, menyerupai tubuh manusia yang tergantung. Tiba-tiba, suara riuh mulai terdengar, bukan suara kendaraan, melainkan suara bisikan ribuan orang. Danu melirik ke sisi jalan. Di sana, di balik batang-batang pohon berdiri ratusan orang. Mereka berpakaian lusuh, ada yang mengenakan pakaian dari zaman kolonial, ada yang memakai kain kafan yang sudah kecoklatan oleh tanah. Mereka semua berdiri diam, menatap ke arah motor Danu dengan mata yang cekung dan gelap. "Astagfirullah, astagfirullah." Danu merapalkan doa dengan cepat, namun konsentrasinya buyar saat GPS di ponselnya tiba-tiba mengeluarkan suara statis yang menyakitkan telinga. Di depan belok ke neraka. Suara digital dari GPS itu terdengar rusak dan mengerikan. Layar ponsel Danu mendadak berubah menjadi merah darah. Garis hijau navigasinya kini berubah menjadi simbol-simbol aneh yang tidak ia mengerti. Danu ingin berhenti, namun mesin motornya seolah memiliki kehendaknya sendiri. Motor itu terus melaju kencang, menembus kabut tebal yang tiba-tiba muncul entah dari mana. "Kita hampir sampai, Mas Danu," bisik Melati. Danu merasa jari-jari yang sangat panjang dan dingin mulai melingkar di pinggangnya. Rasanya seperti dicengkeram oleh tulang-tulang yang dibungkus kulit tipis. Kabut itu perlahan menipis, dan di hadapan Danu muncul sebuah perkampungan kuno yang sangat asing. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu jati tua dengan ukiran-ukiran rumit yang tampak seperti wajah-wajah yang sedang berteriak. Tidak ada lampu listrik, hanya lentera minyak yang memancarkan api berwarna biru pucat di setiap depan pintu rumah. Suasana di perkampungan itu sangat sunyi. Tidak ada gonggongan anjing, tidak ada suara jangkrik, bahkan suara mesin motor Danu pun tidak terdengar. Meski ia bisa merasakan getarannya, semuanya bisu. "Berhenti di rumah besar itu, Mas," tunjuk Melati ke arah sebuah rumah joglo raksasa yang berdiri paling ujung. Rumah itu tampak sangat megah namun mengerikan. Di halamannya tumbuh pohon beringin yang akarnya menjuntai hingga ke tanah, dan di setiap akar itu terikat lonceng-lonceng kecil yang berdenting pelan meski tidak ada angin. Bau melati yang tadi ia cium kini berubah menjadi bau anyir darah yang menyengat. Danu menghentikan motornya tepat di depan gerbang kayu rumah tersebut. Tubuhnya lemas, kakinya terasa seperti jeli. Melati turun dari motor dengan gerakan yang sangat halus, hampir seperti asap yang memadat. "Terima kasih sudah mengantar saya pulang, Mas Danu," ucap Melati. Ia kini berdiri tepat di samping Danu. Untuk pertama kalinya, Danu melihat wajahnya dengan jelas di bawah cahaya lentera biru. Kulitnya pucat seperti porselen retak
dan matanya tidak memiliki bagian putih, semuanya hitam pekat. Melati merogoh sesuatu dari balik gaunnya yang putih. Ia memberikan 2 lembar uang 100 ribuan kepada Danu. Ini untuk Mas, ambil saja. Ini uang sungguhan. Asal Mas jangan membelanjakannya sampai matahari benar-benar menyentuh kulit Mas besok pagi. Danu menerima uang itu dengan tangan yang gemetar hebat. Uang itu terasa sangat dingin, seperti baru saja dikeluarkan dari lemari es. Mas Danu, panggil Melati sebelum ia melangkah masuk ke dalam rumah. Jangan pernah menoleh ke belakang saat Mas keluar dari desa ini. Apapun yang memanggil namamu, jangan pernah menoleh. Setelah mengatakan itu, Melati berjalan menuju pintu rumah joglo tersebut. Pintu besar itu terbuka dengan sendirinya tanpa ada yang mendorong, memperlihatkan kegelapan yang lebih pekat di dalamnya. Begitu Melati masuk, pintu itu tertutup dengan bantingan keras yang gema suaranya seolah meruntuhkan nyali Danu. Danu segera memutar arah motornya. Ia tidak peduli lagi dengan aplikasi ojolnya. Ia hanya ingin keluar. Namun, saat ia mulai menarik gas, ia mendengar suara yang sangat ia kenali memanggil dari arah rumah tersebut. Danu, tolong Danu, jangan tinggalkan Bapak di sini. Itu suara bapaknya yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Suaranya terdengar sangat nyata, penuh dengan penderitaan. Jantung Danu berdegup kencang. Ia sangat ingin menoleh, memastikan apakah itu benar bapaknya atau bukan. Suara itu terus meratap, memanggil nama Danu dengan nada yang kian memilukan. Danu, teganya kamu meninggalkan Bapak di tempat dingin ini. Air mata Danu mengalir tanpa sadar. Keinginan untuk menoleh begitu kuat, sebuah dorongan emosional yang hampir melumpuhkan logikanya. Namun, di tengah badai kesedihan itu, ia teringat satu hal. Bapaknya meninggal dengan tenang di rumah sakit, bukan di tengah perkampungan gaib penuh lentera biru ini. Ini adalah jebakan, ini bukan Bapak, ini bukan Bapak, teriak Danu sambil memejamkan mata rapat-rapat. Ia memutar tuas gas motornya hingga maksimal. Mesin motornya menggerung keras, namun anehnya, motor itu terasa seperti sedang menerjang lumpur yang sangat tebal. Semakin ia ingin melaju cepat, semakin berat pula beban yang ia rasakan. Tiba-tiba, motornya berhenti mendadak seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang menahan rodanya. Danu memberanikan diri membuka mata. Di depannya, jalanan aspal hitam pekat itu perlahan-lahan mulai retak. Dari celah-celah retakan, keluar tangan-tangan pucat yang berusaha menggapai kaki Danu. Suara bisikan yang tadi samar kini berubah menjadi jeritan massal yang memekakan telinga. Ikut kami, tetaplah di sini, temani kami. Danu merasa pundaknya ditekan oleh sesuatu yang berat. Ia melirik sedikit ke bahunya melalui sudut mata, bukan dengan menoleh sepenuhnya. Di sana, ia melihat sebuah kepala tanpa wajah sedang bersandar di bahunya. Helai-helai rambutnya yang basah mengenai pipi Danu. Pergi kalian. Danu menendang-nendangkan kakinya. Ia teringat pada doa yang selalu diajarkan ibunya sebelum ia berangkat mencari nafkah. Dengan suara lantang yang bergetar, Danu meneriakkan doa-doa perlindungan. Seketika, sebuah ledakan cahaya putih muncul dari depan. Kabut yang menghimpitnya perlahan tersapu. Tekanan di bahunya menghilang, dan beban di motornya tiba-tiba terasa ringan kembali. Danu terus memacu motornya ke arah cahaya itu tanpa henti, melewati pepohonan Kamboja yang kini tampak seperti bayangan yang memudar. Pandangan Danu mendadak gelap. Ia merasa tubuhnya terlempar dan menghantam permukaan yang keras. Danu terbangun dengan napas yang memburu. Sinar matahari pagi menusuk matanya, membuat kepalanya terasa berdenyut. Ia menyadari dirinya terkapar di pinggir jalan tanah yang sangat ia kenali itu adalah jalan setapak di dekat gerbang makam umum Kamboja yang ia datangi semalam. Motornya tergeletak beberapa meter di sampingnya, dengan kondisi stang yang bengkok dan lampu depan yang pecah. Danu segera bangkit, meski kakinya terasa linu. Ia melihat ke sekeliling. Tidak ada perkampungan kuno, tidak ada lentera biru, tidak ada rumah joglo. Yang ada hanyalah deretan nisan tua yang diam membisu di balik gerbang besi berkarat. Ia merogoh kantong jaketnya dengan gemetar. 2 lembar uang 100 ribuan yang diberikan Melati masih ada di sana. Danu menarik napas lega. Uang sungguhan, batinnya. Namun, saat ia memperhatikan uang itu di bawah cahaya matahari yang mulai meninggi, jantungnya seolah berhenti berdetak. Uang itu memang berwarna merah, namun bukan bergambar pahlawan. Itu adalah 2 lembar uang kertas sembahyang uang kuburan yang biasa dibakar dalam upacara pemakaman tertentu. Dan di atas kertas itu terdapat noda tanah basah yang masih segar dan sisa-sisa kelopak bunga Kamboja yang sudah layu. Danu terduduk lemas di tanah. Ia segera memeriksa ponselnya. Aplikasi ojolnya masih terbuka. Di sana tertera riwayat perjalanan semalam, status selesai penumpang, Melati titik jemput, makam umum Kamboja. Titik antar.
Makam umum Kamboja lahan kosong blok 13. Danu menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia tidak mengantar Melati ke sebuah perumahan. Ia hanya berputar-putar di dalam area pemakaman itu selama berjam-jam. Rumah nomor 13 yang ia lihat hanyalah nisan paling besar di blok angker tersebut. Ketakutan Danu semakin memuncak saat ia melihat ke arah jok belakang motornya. Di sana, di atas kulit jok yang hitam, terdapat bekas telapak tangan kecil berwarna putih pucat, seolah-olah seseorang baru saja duduk di sana dengan tangan berlumur bedak mayat. Dan yang lebih membuat bulu kuduknya berdiri, di behel belakang motornya terselip seikat rambut hitam panjang yang sangat harum Melati. Danu tidak menunggu lebih lama lagi. Ia menuntun motornya yang rusak, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Ia bersumpah dalam hati, tidak akan pernah lagi mengambil orderan setelah tengah malam, terutama jika titik jemputnya berada di ujung jalan yang tak bernama. Malam itu, Danu kehilangan uang setorannya. Ia kehilangan motornya yang rusak, tapi ia menyadari satu hal yang lebih berharga. Ia masih memiliki nyawanya. Namun, sejak kejadian itu, setiap kali Danu berkendara sendirian di malam hari, ia selalu merasa jok belakangnya terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Dan aroma Melati samar-samar akan tercium setiap kali ia melewati gerbang pemakaman. Melati mungkin sudah sampai di rumahnya, tapi dia meninggalkan sedikit bagian dari dunianya di pundak Danu. Sebuah pengingat bahwa di aspal hitam kota ini ada penumpang yang tidak mencari jalan pulang, melainkan mencari teman untuk tinggal. Itulah akhir dari perjalanan mencekam Danu di antara dua dunia. Sebuah pengingat bahwa terkadang nafkah yang kita kejar di bawah rembulan bisa membawa kita ke tempat yang tak pernah terpetakan oleh akal sehat. Danu kini kembali ke riuh rendah jalanan kota, namun ia bukan lagi pria yang sama. Setiap kali ponselnya bergetar di tengah malam, ada keraguan yang menyelinap di ujung jarinya. Ia belajar bahwa di balik dinginnya layar ponsel dan kemudahan teknologi, ada dimensi tua yang tetap menuntut penghormatan. Aspal mungkin bisu, namun ia menyimpan ribuan cerita tentang mereka yang terjebak dalam perjalanan tanpa akhir. Bagi Danu, dan mungkin bagi kita semua, malam bukan lagi sekadar waktu untuk beristirahat, melainkan tabir tipis yang memisahkan kita dengan mereka yang tak lagi bernapas. Suka dengan kisah driver ojol dan penumpang gaib tadi? Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Setiap dukungan kalian adalah bensin bagi kami untuk terus menelusuri sudut-sudut kota yang tak terjamah. Klik subscribe sekarang sebelum mereka yang menghampirimu.